Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Desti Fitri dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang aset tetap lanjutan. Apa sih itu aset tetap lanjutan? Aset tetap lanjutan sering disebut juga dengan aset tetap wujud. Jadi maksudnya adalah aset tetap lanjutan adalah yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam operasinya selama lebih dari 1 tahun. Aset ini memiliki nilai ekonomis yang signifikan dan secara fisik dapat dilihat dan diraba. Untuk contohnya, yang pertama ada tanah. Tanah yang dibeli dengan sistem pembayaran angsuran selama 5 tahun. Yang kedua ada bangunan. Bangunan yang diperoleh dengan menukar aset lain yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga ada mesin produksi yang dibeli dengan sistem leasing. Yang keempat ada kendaraan. Kendaraan yang diperoleh dengan menukar aset lain dan ditambah dengan pembayaran tunai. Lalu selanjutnya ada hak paten yang diperoleh dengan membeli hak milik dari pihak lain. Dan yang terakhir ada merek dagang yang diperoleh dengan membeli dari pihak lain. Selanjutnya ada karakteristik aset tetap lanjutan. Yang pertama, berwujud. Aset ini memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat dan diraba. Yang kedua, jangka panjang. Aset ini digunakan dalam operasi perusahaan selama lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, memiliki nilai ekonomis. Aset ini memiliki manfaat ekonomi bagi perusahaan. Dan yang terakhir, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Maksudnya di sini adalah aset ini tidak dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali dalam waktu dekat. Lalu selanjutnya ada metode akuntansi aset tetap lanjutan. Yang pertama, pengakuan. Nah, dalam pengakuan ini, aset diakui sebagai aset tetap lanjutan jika memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki nilai ekonomis, masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan dapat diukur secara andal. Yang kedua, penilaian. Aset dinilai pada harga nilai perolehannya yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Yang ketiga, depresiasi. Aset mengalami penyusutan nilai selama masa manfaatnya. Penyusutan dibebankan sebagai beban setiap periode akuntansi. Dan terakhir, pengungkapan. Yang dimaksudnya adalah informasi tentang aset tetap lanjutan diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan seperti neraca dan laporan laba rugi. Apakah penting memahami aset tetap lanjutan? Jelas penting, karena yang pertama dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Yang dimaksudnya adalah perusahaan dapat menggunakan informasi tentang aset tetap lanjutan untuk mengevaluasi investasi baru dan memastikan bahwa investasi tersebut menguntungkan. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan efisiensi operasi. Yang dimaksud perusahaan dapat menggunakan informasi tentang aset tetap lanjutan untuk mengoptimalkan penggunaan asetnya dan meningkatkan efisiensi operasinya. Dan yang ketiga, mematuhi peraturan akuntansi. Yang dimaksud perusahaan harus mematuhi peraturan akuntansi yang terkait dengan aset tetap lanjutan. Memahami peraturan ini dapat membantu perusahaan menghindari denda dan penalti. Oke, selanjutnya kita sudah memasuki contoh soal aset tetap lanjutan. Yang pertama, soal pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2023, PT Cahaya membeli sebuah mesin dengan seharga 100 juta rupiah. Mesin tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan nilai residunya sebesar 10 juta rupiah. Hitunglah penyusutan mesin untuk tahun 2023 dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, dalam penyusutan tahunan memiliki rumus, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Untuk harga perolehannya sudah diketahui dengan 100 juta rupiah, lalu nilai residu diketahui 10 juta rupiah dan masa manfaat 5 tahun. Jadi penyusutan tahunan 100 juta rupiah dikurangi 10 juta dibagi 5, yaitu 18 juta. Jadi kesimpulannya penyusutan mesin PT Cahaya untuk tahun 2023 dengan menggunakan metode garis lurus adalah 18 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal yang kedua, yaitu pada tanggal 1 Juli 2022, PT Jaya membeli sebuah truk dengan harga 250 juta. Truk tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat selama 8 tahun dan nilai residunya sebesar 20 juta rupiah.
Hitunglah akumulasi penyusutan truk hingga tanggal 31 Desember 2023 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda dengan tingkat penyusutan 25%. Nah, di sini sudah diketahui beberapa hal, yaitu tanggal pembeliannya 1 Juli 2022, harga perolehan 250 juta rupiah, nilai residu 20 juta, tingkat penyusutan 25%, masa manfaat 8 tahun, dan periode perhitungan 1 Juli 2022 sampai 31 Desember 2023. Untuk penyelesaian ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, menentukan nilai awal dan nilai residu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu nilai awalnya atau harga beli truk 250 juta rupiah dan nilai residunya 20 juta rupiah. Langkah kedua, menghitung tingkat penyusutan. Tingkat penyusutan saldo menurun ganda adalah 2 kali lipat dari metode saldo menurun biasa, karena tingkat penyusutan yang diberikan adalah 25%. Maka untuk metode saldo menurun ganda menjadi 50%. Nah, contohnya, misal tingkat penyusutannya 20%, maka metode saldo menurun gandanya 40% karena 2 kali lipat dari metode saldo menurun biasa. Lalu langkah ketiga, menghitung penyusutan tiap tahun. Penyusutan tahun pertama yaitu dengan rumus nilai buku awal dikali tingkat penyusutan, yaitu jadinya 250 juta dikali 50% sama dengan 125 juta. Lalu nilai buku pada akhir tahun pertama, yaitu dengan rumus nilai buku awal dikurangi penyusutan tahun, jadi 250 juta dikurangi 125 juta sama dengan hasil 125 juta. Penyusutan tahun kedua yaitu 125 juta dikali 50% dikali 6 dibagi 12. Kenapa 6 dibagi 12? Karena 1 Juli sampai 31 Desember 2023 yaitu 6 bulan. Jadi dikali 6 dibagi 12, hasilnya 31.250.000. Nilai buku akhir tahun kedua 125 juta dikurangi 31.250.000 dengan hasil 93.750.000. Lalu langkah yang terakhir yaitu yang keempat, menghitung akumulasi penyusutan, yaitu dengan rumus penyusutan tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua. Akumulasi penyusutan jadi 125 juta ditambah 31.250.000 dengan hasil 156.250.000. Jadi akumulasi penyusutan truk hingga 31 Desember 2003 adalah 156.250.000. Oke, sekian dari penjelasan aku terkait aset tetap lanjutan. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Terima kasih.